Saya screenshot dulu ya supaya ada ini. Baik, Pak. Ada bukti. Oke. Ya, teman-teman kita akan bahas. Tolong sebentar, oh nanti aja lah di akhir ya. Saya absensi terakhir, tolong nanti di akhir mengaktifkan kamera ya. Oke, jadi nanti akan saya minta untuk mengaktifkan kamera di saat-saat tertentu ya. Ya, teman-teman, saya akan share materi, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Karena ini saya juga jam 3 sudah harus ada gladi bersih wisuda ya di kampus Medan. Oke, sebentar kalau ini belum keluar ini ya. Oke, sebentar ya. Oke. Aduh, udah keluar. Dar. Saya harus off dulu ini nih. Bentar ya. Ini kenapa macet ya ininya ya? Nah, sini masih sulit mengeser materi ya, nggak muncul ininya. Ah, ini ada muncul nih. Oh, masih bentuk kata yang kelimanya belum ya. Oke deh, ini aja dulu. Ya, udah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Ya, oke. Saudara-saudara, kita masih di bahasan mikro kreatif ya. Karena terakhir sebelum UTS itu bahasannya sudah sampai ke ejaan ya. Nah, mikro kreatif itu masih ada unsur-unsur yang lainnya. Ya, jadi saya tegaskan kembali bahwa mikro kreatif itu adalah sebuah alat ya bagi para pengguna bahasa, baik termasuk juga para gamer ya, yang akan bisa memastikan komunikasi itu tersampaikan dengan efektif, dengan tepat, begitu ya. Karena mikro kreatif itu hampir sama seperti kita punya HP gitu ya. Hanya sama seperti kita punya HP, maka bagaimana HP itu bisa memastikan kita sampai komunikasinya ke orang lain dengan tepat, itu kan menggunakan alat HP. Nah, makanya kalau dalam HP kan salah sedikit aja satu nomor, itu kan kita tidak terhubung ya. Misalnya 08 sekian sekian kelewat satu nomor aja. Atau salah aja misalnya harusnya satu, terakhirnya terus jadi dua, pasti nyambungnya ke yang lain. Tidak ke orang yang kita tuju. Oh maaf saya salah sambung aja kan jadi begitu. Hanya gara-gara salah memijit satu nomor saja. Makanya sekarang dipermudah dengan sistem nomor itu sudah tertera dengan baik dan tanpa harus tanpa harus diutak-atik lagi oleh kita. Nah, mikro kreatif itu seperti itu. Kemarin saya juga sudah mencontohkan ya bagaimana komunikasi yang salah itu bisa penggunaan mikro kreatif yang salah itu bisa berdampak pada proses komunikasi yang macet, proses yang komunikasi yang melenceng ya, yang menimbulkan kesalahartian, kesalah pengertian begitu ya. Nah, begitulah. Karena itulah saudara-saudara dalam berbahasa itu menjadi alat untuk memastikan komunikasi dengan baik. Itu pun yang harus dikuasai oleh orang-orang yang bergerak di bidang game teknologi ya. Karena saat dia menggunakan game, maka penggunaan bahasa pun ada di dalamnya dan itu harus
bisa menggunakan aspek-aspek kebahasaan yang tepat begitu ya. Karena selama ini kaum developer game itu sering dikritik ya oleh para ilmuwan sosial, bagaimana games itu sering jadi alat penyampai kekerasan, gitu ya, sering gitu ya. Dan kita tidak menutup mata banyak sekali efek negatif yang muncul ya di dunia video game, gitu, yang melahirkan sebuah ketimpangan atau penyimpangan sosial yang bahkan fatal, ya kan? Seperti di negara maju tuh banyak kasus, beberapa kasus itu bagaimana orang terpengaruh oleh permainan video game dia sampai membantai orang lain, ya kan? Saya pernah mencontohkan di kota Littleton tahun 1999 di Amerika, bagaimana seorang anak SMA mengepung sekolahnya, menjadikan sekolahnya sebagai ajang, terpengaruh oleh ajang permainan video game Doom. Dia membantai teman-temannya, menembaki guru-gurunya, menembaki orang-orang yang di sekolah itu karena dia ingin mengekspresikan terpengaruh oleh tayangan atau tontonan game yang sering dia mainkan. Dan itu berulang, beberapa kasus terjadi di sebuah sekolah, bagaimana anak terpengaruh oleh sebuah permainan game yang sering menyampaikan kekerasan. Nah, tentu itu ada pengaruh bahasa ya di dalamnya, karena dalam adegan-adegan kekerasan dalam video game itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang menimbulkan yang mengandung kekerasan, mengandung ujaran kebencian dan sebagainya gitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Karena itu kecerdasan bahasa seorang developer game itu harus baik ya, dia harus tahu persis bagaimana supaya kemudian jangan sampai masyarakat memiliki penyimpangan, terutama penyimpangan penggunaan bahasa yang negatif ya, karena diajarkan oleh para developer atau pembangun atau pembuat gamenya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, salah satu yang harus diperhatikan selain juga masalah ejaan ya, adalah masalah penggunaan kata. Karena itu intinya seorang gamer itu harus menguasai pembentukan kata yang baik begitu ya. Pembentukan kata yang baik itu harus diperhatikan betul ya. Baik itu yang berupa kata dasar itu ya, begitu. Baik kata jadian atau kata dasar yang sudah dirubah secara proses morfologis ya, menjadi kata beribuhan, menjadi kata ulang, menjadi pemajemukan atau gabungan kata. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nah, jadi intinya ke situ ya saudara-saudara. Jadi seorang, kalau berbicara bentuk kata, maka seorang seorang yang bergerak di bidang game teknologi itu harus menguasai dengan lihai penggunaan atau pembentukan kata-kata ya, sehingga kata-katanya itu pas, tepat, komunikatif, tanpa menimbulkan efek negatif bahasa yang tidak kita harapkan. Karena saudara-saudara, orang yang tidak cerdas dalam penggunaan pembentukan kata itu bisa melahirkan kata-kata yang mengandung kekasaran, mengandung berita bohong, mengandung unsur kebencian dan sebagainya. Nah, ya itu yang harus diperhatikan ya. Ya, sementara intinya ini ya, sementara intinya ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Pak mau tanya, jadi intinya dari materi ini tuh kita bisa lebih memahami bagaimana sebuah bahasa ataupun perilaku itu apa ya? Jadi kita nggak salah mengartikan lah ya gitu kurang lebih. Ya, jadi kita itu harus punya ketepatan dalam penggunaan bentuk-bentuk kata ya, ketepatan dalam penggunaan bentuk kata-kata yang tadi betul tidak disalahartikan oleh orang lain atau tidak berdampak negatif ke orang lain, tapi justru memberikan dampak positif, begitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, karena dunia industri game sekarang adalah salah satu dunia yang memprodusen bahasa yang sangat mempengaruhi orang lain. Begitu ya, karena
anak-anak remaja, anak-anak sekolah, bahkan anak kecil balita sekalipun sekarang sudah asik masik dengan dunia game gitu ya, melalui gadget gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita sebagai developer game harus memahami, harus punya kecerdasan berbahasa di situ, ya. Karena di dalam permainan game itu ada penggunaan bahasa, walaupun ada visualnya, tetapi juga ada penggunaan bahasanya. Nah, itu yang harus juga diperhatikan ya. Nah, jadi begitu. Nah, oke, gitu ya. Baik Pak, paham Pak. Makasih Pak. Ya, sip. Oke. Oke, selanjutnya saya share materi lain, coba ada nggak yang muncul? Ada bab mengenai jenis kata. Ya, oke, ini ternyata belum muncul jenis katanya. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Ini masih belum muncul ini. Nah, oke, saudara-saudara. Nah, skill lain yang harus dimiliki oleh kita dalam mahir dalam menggunakan bahasa dalam media apapun, termasuk dalam media game ya. Nah, itu adalah penguasaan mengenai jenis kata ya. Itu kita harus diperhatikan ya. Nah, makanya saudara-saudara kita harus menggunakan ketepatan jenis-jenis kata dengan baik, begitu ya. Jadi karena setiap jenis kata itu punya ciri khas ya, dan kita jangan menggunakan secara sembarangan begitu ya. Begitu. Nah, karena itu ini juga harus dipahami. Nah, jenis-jenis kata yang sangat global pembagiannya itu kan ada beberapa jenis ya. Yang paling terkenal itu kan ada verba dan nomina ya. Verba ini punya ciri ya. Dia verba itu bisa didampingi kata tidak. Nah, jadi kalau kita eh, menggunakan kata tidak itu adalah untuk verba ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak pergi, nah itu benar gitu kan, tidak pergi gitu kan. Nah gitu. Jadi tapi tidak bisa jadi misalnya tidak rumah. Nah, saya misalnya atau tidak tidak orang misalnya. Saya tidak orang loh. Nah, itu kan nggak bisa begitu ya. Nah, itu harus tepat ya. Begitu. Karena dulu itu kan sering ada penggunaan-penggunaan yang tidak tepat begitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian perba juga tidak dapat dilekati oleh kata bukan, di, ke, dari, sangat, lebih, agak ya, dan sekata ulang-ulangnya. Jadi misalnya kita tidak bisa menggunakan kata misalnya seperti sedatang-datangnya, itu nggak bisa ya, begitu. Dia bukan pergi. Ya, dia bukan pergi, tetapi datang kepadaku. Nah, tidak bisa begitu ya. Dia bukan pergi, itu nggak bisa gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia bukan pergi, pergi itu akan dianggap seperti bukan perba gitu ya. Itu penggunaan yang jangan salah kaprah seperti itu ya. Nah, itu contoh ya penggunaan-penggunaan yang tepat begitu ya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Kemudian perba dalam kalimat umumnya sebagai predikat ya, tapi ini umumnya ya, karena tidak semua
predikat itu perba. Kemudian ada nomina. Kalau nomina itu kebalikan dari perbanya itu adalah nomina bisa didampingi dengan kata bukan, begitu ya. Begitu. Nah, makanya kamu tidak monyet ya. Nah, itu nggak bisa ya penggunaan seperti itu. Kita harus menyebutnya kamu bukan monyet ya gitu. Nah, itu jadi jangan ditukar-tukerin gitu pasangannya ya. Itu ke dalam kita penggunaan bahasa ya. Begitu. Jadi jangan ketukar antara kata bukan dengan kata tidak, karena bukan itu untuk kata benda ya, kalau perba itu untuk apa, tidak itu untuk perba atau kata kerja. Memang perba itu secara sederhana disebut kata kerja ya. Begitu. Kemudian nomina juga tidak bisa ditambah dengan kata tidak, sangat paling lebih agak sekata ulangnya. Nah ini ya, jadi nomina itu begitu cirinya. Jadi bisa, jadi misalnya itu tidak kursi gitu kan, itu nggak bisa ya. Itu eh, tidak tidak tas begitu ya. Itu sangat tas, itu nggak bisa ya. Itu paling HP nggak bisa gitu ya. Itu lebih mouse itu nggak bisa gitu ya. Itu agak TV kan nggak bisa gitu ya. Atau seletop-letopnya kan nggak bisa. Itu berarti dia nomina kalau nggak bisa begitu ya. Nah, pembedanya dengan verba adalah dibukan dengan tidak ya. Ini pembeda yang paling nyata gitu ya. Itu ya. Begitu dibukan dengan tidak begitu ya. Nomina umumnya sebagai subjek ya, walaupun tidak mesti selalu begitu ya. Nah, ini contoh-contoh katanya ya. Nah, itu saudara-saudara dua jenis kata pokok yang sering kita gunakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada adjektiva ya. Adjektiva ini juga harus kita kenali ya cirinya. Adjektiva itu kata yang biasa sederhana kita sebut kata sifat. Ya. Tapi sebenarnya definisi ciri yang paling utama ada dua, yaitu bisa didampingi dengan kata tidak, sangat, paling, lebih, agak, sekata ulangnya. Itu bisa ya. Misalnya cantik. Cantik itu kata sifat bukan. Kita lihat, bisa nggak kita menyebut dia tidak cantik? Bisa ya. Dia sangat cantik, dia paling cantik, dia lebih cantik, dia agak cantik gitu ya. Secantik-cantiknya dia, bisa ya. Itu berarti adjektiva begitu ya. Tapi dia tidak bisa dengan bukan. Nah, itu jadi kamu bukan cantik gitu. Kamu bukan cantik gitu. Atau misalnya kamu bukan jelek, tetapi manis. Misalnya itu nggak bisa begitu ya. Kamu bukan cantik, tetapi manis. Nah itu jangan salah menggunakan seperti itu. Karena cantik itu pasangannya dengan tidak. Kalau negatif, bukan dengan bukan. Nah itu penggunaan bahasa seperti itu harus diperhatikan ya oleh kita ya. Nah gitu. Terus yang berikutnya adalah adverbia ya. Adverbia ini kata yang menjelaskan kata lain atau fungsi kalimat ya. Baik itu yang berupa subjek, predikat, objek, keterangan ya. Begitu. Ya adverbia seperti misalnya sangat, selalu, tentu, saja, sesungguhnya. Nah itu ya. Nah, adverbia itu biasanya ciri yang lainnya adalah dia tidak bisa berdiri sendiri digunakan. Misalnya saya seperti, atau kamu sangat ya, kan nggak bisa ya. Dia selalu loh. Kan orang bingung selalu apa gitu. Oh, tentu kamu. Nah, itu kan nggak jelas gitu ya. Gitu. Dia saja. Nah, nggak bisa. Gitu ya. Dia sesungguhnya. Loh, sesungguhnya apa? Nah, itu kan nggak jelas. Jadi dia harus ada kata lain. Misalnya dia sangat. Sangat apa? Dia sangat cantik. Jadi ada kata lain. Nah, itu biasanya adverbia ya. Karena itu kita jangan menggunakan kata ini berdiri sendiri ya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Berikutnya adalah kata tugas. Ini adalah kata yang terikat dengan kata yang
ya. Nah, itu. Jadi ini ada tugas, ada preposisi. Nah, ini kata yang berada di depan kata lain, ya. Itu seperti di ke gitu ya. Nah, itu contoh kata tugas. Ada konjungsi, kata yang menghubungkan antar klausul umum, artikula, kata yang membantu nomina seperti sang, sri, para, si ya, dan partikel, kata yang menegaskan unsur yang diikuti, kah, lah, tah, pun. Nah, yang harus diperhatikan dalam kasus seperti ini adalah misalnya contoh, kita harus bisa membedakan antara di sebagai preposisi dengan di sebagai imbuhan. Nah, itu contoh ya. Beda gitu ya. Kalau di sebagai preposisi itu nulisnya dipisah. Kalau di sebagai imbuhan itu digabung, begitu ya. Ada yang bisa ketemu, udah tahu nggak cara mudah membedakan di yang dipisah dengan di yang digabung? Begitu. Ada yang tahu nggak? Kalau 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 dari yang saya pahami, kalau di yang digabung itu lebih kayak kita melakukan sebuah kegiatan, Pak. Tapi kalau misalkan dinya dipisah itu lebih menunjukkan kepada tempat. Ya, bisa itu bisa jadi salah satu ciri ya. Jadi biasanya kalau di yang digabung memang menunjukkan aktivitas atau kegiatan pasif ya. Misalnya disayangi gitu ya. Disayang itu kegiatan menyayangi tapi pasif gitu ya. Jadi boleh menunjukkan aktivitas tapi aktivitasnya aktivitas pasif ya, bukan Ya, Pak. aktivitas pasif. Bukan aktivitas aktif. Aktivitas pasif misalnya disayangi, eh, diselimuti gitu ya, dikabari gitu ya. Nah, itu bisa sih ya. Dan di yang dipisah tuh tempat ya, di rumah, di kantor gitu, di dalam gitu ya, dan sebagainya. Ada ciri lain sebenarnya yang bisa membedakan. Salah satu gampangnya adalah begini. Kalau di yang harus dipisah itu tidak bisa dikonversi jadi me. Gitu ya. Tapi kalau di yang harus digabung, itu kata itu bisa diubah jadi me. Ya, misalnya di rumah jadi merumah, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Di kursi jadi mengursi, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti dia harus dipisah. Gitu ya. Begitu. Tapi kalau di yang harus digabung, itu bisa diubah jadi me. Misalnya disayangi jadi menyayangi, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, gitu ya. Gitu, diselimuti, menyelimuti, bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, dimainkan, diubah jadi memainkan, bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, itu ya cara mudahnya ya. Nah, ini jangan ketuker ya, karena sering tuh saya sampai anak di semester akhir aja, lagi tugas akhir, masih nggak bisa ngebedain waktu menulis tugas akhir, mana di dipisah, mana di yang digabung. Nah, intinya begitu ya, saudara-saudara, Anda harus bisa tepat menggunakan jenis-jenis kata ya sesuai dengan kata yang tepat, sesuai dengan ciri-cirinya. Begitu ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanya? Apa mau memastikan berarti ya, Ya. ini kan ada verba dan nomina gitu, terus juga ada adjektiva. Kalau misalkan verba itu lebih kayak kegiatan gitu ya, tapi kalau nomina itu lebih kayak ke suatu barang nggak sih, Pak? Ya, ya sederhananya memang bisa seperti itu ya. Walaupun apa itu misalnya gini ya, seperti misalnya gini, kelakuannya menyakitkan. Nah itu menyakitkan itu Verba juga kan, Pak, dari sakit. coba kalau rendah itu jenis apa itu kalau menyakitkan? Nah betul nggak menyakitkan Pak? Menyakitkan, nah, kan ada imbuhan begitu ya. Nah itu jadi, Ya, Pak. nah itu bisa ya. Jadi itu. Nah, bisa jadi sederhananya memang verba itu bisa berupa kata kerja atau kegiatan atau pekerjaan. Ya, nomina itu apa ya? Lebih ke banyak ke benda begitu ya. Walaupun benda itu ada yang benda konkret, ada yang abstrak ya.
begitu. Nah, jadi bisa begitu secara sederhana ya. Tapi sebenarnya yang saya bahas ini adalah ciri yang bisa lebih memastikan dengan mudah ya menemukan kata ya begitu. Misalnya langit. Nah, langit itu coba pasangannya tidak langit atau langit gitu kan. Itu bukan langit, itu tidak langit. Lebih cocok pakai kata bukan. Ya kan? Berarti dia nomina gitu loh. Jadi cara ngeceknya dengan begitu. Kalau mungkin kita nggak tahu ini benda atau bukan ya. Ya kan begitu ya. Ada yang Betul betul bentuknya Pak. tidak jelas gitu ya. Katanya pekerjaan yang katanya tidak begitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti bisa apa itu eh, bisa dicek gitu ya, cara ngecek gitu ya, cara ngeceknya begitu gitu ya. Misalnya sakit, nah itu dengan tidak atau dengan bukan gitu kan, dia tidak sakit. Nah, ciri yang lainnya ganti misalnya dia sangat sakit, bisa nggak? Oh bisa, berarti no dia kalau begitu sifat, berarti dia adjektiva, bukan nomina, bukan verba gitu kan, karena sakit itu bisa dipasangkan dengan sangat gitu ya. Padahal kalau verba nomina kan tidak bisa dengan sangat dan dengan paling, dengan lebih, dengan agak itu kan nggak bisa ya. Nah, itu jadi itu cara cara ngecek siapa tahu nanti ketemu kata susah. Nah, itu bisa ngeceknya ini nomina atau kata benda ya gitu ya. Nah, itu ngeceknya dengan begitu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Halo, halo. Kalau dari saya cukup Pak. Oke, ya. Jadi itu ya saudara-saudara intinya pertemuan kali ini karena kalau diksi kita bahas minggu depan aja ya. Diksi ya minggu depan aja kita masih ada waktu ya. Jadi masalah diksi nanti kita bahas termasuk nanti kata ulang begitu ya. Kemudian kalimat dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Tidak ada Oke, Pak. kita aktifkan dulu kamera kalau gitu ya. Sekaligus ini absensi final saya. Yuk aktifkan kameranya. Silakan yang hadir aktifkan kameranya. Akan saya screenshot untuk bukti kehadiran finalnya. Jadi tadi screenshot awal, absensi awal, screenshot akhir, absensi akhir. Ya, mana jadwal jadwal nggak ada ya? Jadwal nggak ada. Jadi begini saudara-saudara, saya tuh punya kebijakan bahwa kehadiran kalau di kehadiran di SIMA itu saya anggap sebagai kehadiran formalitas. Jadi secara sistem saya tidak akan terlalu mematikan Anda gitu ya. Begitu karena kan secara sistem kalau kurang dari 20 kehadiran lebih dari 20% itu otomatis nggak bisa UTS, nggak bisa UAS. Nah, itu akan saya bikin free ya. Tapi saya akan mencoba membuat juga absensi seperti sekarang. Absensi yang nanti akan saya pertimbangkan untuk nilai ya. Jadi saya akan mempertimbangkan kehadiran itu juga sebagai bagian dari penilaian ya. Jadi anak yang absensinya sangat parah dalam kehadiran seperti ini, jimit, itu saya yakinkan tidak akan bisa A nilainya ya. Kalau di Jimit itu ternyata sangat parah. Jadi setiap Jimmy tidak hadir, setiap Jimmy tidak hadir, itu walaupun dia hadir terus di SIMA, di absensi SIMA yang saya akan selalu buka free, ya kecuali kalau sistem yang menutup, saya akan buka free. Nah, tapi di kehadiran Jimmy ternyata selalu muncul sedikit-sedikit tidak hadir terus ya.
atau sedikit kehadirannya. Ini itu akan berpengaruh ke nilai saya nanti ya. Oke, ya oke. Jadwal nggak muncul lagi, saya anggap sebagai kehadiran di awal saja, tapi di akhir jadwal tidak muncul ya, kan ini nggak aktif nih jadwal nih. Ada Halo Pak, jadwal, ada Pak, ayo sinyalnya. aktifkan kameranya. Oh, okay, Kameranya baik, bisa aktif nggak? Kamera, biar nanti kamu absensi akhirnya dapat juga di pertimbangan hadir ya. Oke, siap. Sebentar Pak, tadi Nah, sinyal. okay. Coba diaktifkan dulu. Oke, baik Pak. Ya, jadi kalau kehadiran pertama yang tadi tidak aktif kamera pun tidak apa-apa, yang sana sudah masuk. Nah, sekarang yang kedua harus masuk ya. Nah, oke. Oke, saya screenshot dulu sebentar ya. Semua standby dulu, saya screenshot dulu. Itunya rekapnya juga saya kasih ke Haikal ini. Ya, rekapnya tadi juga yang awal sudah saya kirim, sekarang yang kedua saya kirim lagi ke Haikal ya, karena dia yang jadi penghubung ke saya, ketua kelas. Sebagai bukti ya bahwa kehadirannya sudah ada. Oke, teman-teman, demikian dulu ya. Semangat. Terima kasih. Salam sehat, sehat selalu, jaga kesehatan ya. Begini, ini ada juga yang di kampus ya. Azmi lagi di kampus. Iya Pak, berdua Pak sama saya. Oh, ya, sip. Ini Azmi, Haikal juga di kampus ya? Iya Pak, bareng sama Asmi Pak. Ya. Oke, sip. Sampai ketemu lagi ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama.